Alhamdulillah. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing aja sih, lebih ke istilah-istilah kosmetik yang sering kita dengar tapi kita bingung apa sih maksudnya, terus gimana kalau ada ditanyain tentang itu jawabnya. Nah, jadi untuk materi saat ini adalah kita bahas tentang pengertian skincare atau kosmetik dulu. Kemudian istilah-istilah yang digunakan, dan buat teman-teman yang belum tahu bahan-bahan yang di dalam skincare apa aja, serta simbol-simbol di dalam kemasan skincare. Jadi kan kita SR12 dominan jualan skincare. Jadi kita harus kenal nih skincare atau kosmetik yang kita jual lebih dalam. Nah, jadi ini ada peraturan Menkesnya. Arti kosmetik adalah suatu bahan yang digunakan untuk di luar tubuh manusia. Bisa digunakan di kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ lainnya. Terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memelihara tubuh untuk kondisi lebih baik lagi. Jadi di dalam kosmetik ini ada kosmetik perawatan kulit yang kita sebut skincare dan juga kosmetik riasan atau dekoratif. Nah, itu termasuk ke dalam pengertian si kosmetik menurut Permenkes ini. Kemudian, nah produk SR12 mana sih yang termasuk skincare, mana sih yang kita bilang kosmetik atau dekoratif? Nah, buat ibu-ibu di sini kan dominan wanita. Pasti tahu yang dimaksud sama kosmetik itu yang kayak riasan yang tidak merubah bentuk jangka panjang seperti bedak, blush on, lipstick, kutek, pensil alis, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk skincare, jadi ada kondisi diharapkan misalkan kulit lebih cerah, kulit lebih sehat, jerawat menghilang, dan lain-lain itu masuknya ke kategori skincare. Kemudian bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam skincare atau kosmetik. Nah, jadi kita kelompokkan menjadi dua. Ada bahan aktif dan bahan tambahan. Nah, bahan aktif ini merupakan bahan yang diharapkan dapat memberikan efek tertentu. Biasanya persentase atau kadarnya itu lebih kecil. Kemudian bahan tambahan ini merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai support atau tambahan untuk bahan aktif tersebut. Dan biasanya konsentrasinya lebih besar. Nah, jumlahnya selain konsentrasi juga bahan aktifnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan bahan tambahan. Paham ya teman-teman ya? Nah, yang dimaksud bahan aktif, nah contohnya hyaluronic acid, vitamin C, niacinamide, vitamin E, ceramide, retinol, nah itu merupakan bahan aktif. Kemudian bahan tambahan perlu nggak sih? Terus contohnya apa? Nah, contohnya adalah pelarut. Jadi beberapa bahan aktif tadi nggak akan bisa berdiri sendiri kalau kita nggak melarutkannya dengan pelarut, namanya solvent. Kemudian untuk beberapa sediaan produk, terutama kosmetik ini, pasti ada yang namanya preservatif atau pengawet. Kemudian ada yang namanya pewangi, pengental, surfaktan atau pembusa, penstabil biar pH-nya sesuai yang kita harapkan. Nah, ini namanya adalah bahan tambahan di dalam skincare. Jadi kita bedain namanya bahan aktif dan bahan tambahan. Ini ilustrasinya ketika kita masak kue, contohnya cake coklat nih. Bahan aktifnya adalah pasti bubuk coklat atau rasa stroberi atau keju. Kemudian ada pewangi pakai flavor, misalkan daun pandan atau flavor coklat. Kemudian pakai pengawet makanan natrium benzoat. Pakai pengembang biar kita adonan kuenya itu bagus sempurna, pakai soda kue. Kemudian pakai pengisinya buat jadi masanya lebih padat. Nah, ini pakai si tepung terigu. Jadi ini adalah ilustrasi bahan tambahan selain bahan aktif di kosmetik atau skincare. Ada pelarutnya, pengawet, pewangi, penstabil, pengental, dan lain-lain. Nah, terus gimana sih bedainnya kalau udah masuk ke komposisi? Nah, kalau untuk komposisi nih, contohnya di Mugwort Clay Mask, di sini ada bahan aktifnya contohnya kaolin, bentonit, Mugwort hyaluronic acid, dan lain-lain. Nah, bahan tambahan yang termasuk adalah aqua atau air, gliserin, trehalose, fragrance, EDTA, atau penstabil, dan lain-lain. Ini merupakan contoh bahan tambahan. Memang di komposisi tidak dibedakan secara jelas. Tapi di produk knowledge dalam bentuk PDF sudah ada. Itu kalau di halaman pertama aku bikin di bold atau di cetak tebal, itu adalah bahan aktif dari sediaan yang kita jual. Nah, jadi sampai sini ada nggak bingung kan? Oh, ternyata kosmetik pun perlu bahan tambahan ya selain bahan aktif gitu. Kemudian efek pemakaian skincare. Nah, ini beberapa istilah mungkin udah sering dengar tapi
titik mana sih perbedaannya breakout versus purging. Nah, biasanya purging itu adalah kondisi kulit kering, pengelupasan terhadap pemakaian produk baru atau skincare baru. Biasanya kayak kita sebut masih adaptasi. Jadi efek purging itu biasanya tidak lama, normalnya kurang dari 14 hari pemakaian skincare baru. Kemudian ada namanya breakout. Nah, breakout ini adalah lebih lama dari purging alias kondisi yang berkelanjutan. Jadi jatuhnya iritasi berkelanjutan, jerawat, pengelupasan berkelanjutan untuk kondisi lebih dari 14 hari sejak kita baru pakai skincare. Misalkan pakai skincare DNA Salmon, kita 1 bulan masih jerawatan. Nah, berarti dari pertama sampai di 1 bulan jerawatan, berarti kemungkinan itu namanya breakout atau nggak cocok sama salah satu kandungan di dalam skincare tersebut. Nah, kemudian melanin. Kita sering sebut-sebut nih, sering mention apa sih melanin sendiri. Melanin itu merupakan zat pigmen warna kulit. Jadi pigmen dasar atau pigmen alami di dalam kulit, tubuh, rambut, mata, dan lain-lain. Misalkan kita orang Indonesia matanya cenderung hitam. Itu berarti zat pigmen melanin di matanya hitam. Berbeda sama orang luar negeri yang matanya kecoklatan. Nah, itu biasanya kita harapkan melanin dengan kondisi lebih cerah atau produksi melanin di kulit kita, misalkan idealnya tuh Indonesia kulitnya sawo matang atau sedikit kehitaman, tapi kita maunya putih, berarti kita harus mengkondisikan pemakaian skincare yang berfungsi untuk mencegah produktivitas melanin, nah, atau mencegah pigmentasi kulit. Nah, itu adalah biasanya ada kandungan pencerah, ada kojic acid, vitamin C, dan lain-lain. Kemudian ada namanya pigmentasi. Nah, pigmentasi ini biasanya dominan disebabkan oleh paparan sinar matahari. Bisa karena UVA dan UVB. Nah, di sini bisa juga secara internal. Misalkan kita sedang pakai pil KB atau sedang dalam keadaan haid atau lagi menyusui, itu adalah perubahan hormonalnya besar banget. Jadi kita bisa menyebabkan bintik hitam atau flek hitam. Nah, ini contoh beberapa kondisi hiperpigmentasi atau pigmen yang berlebihan. Kemudian ada namanya double cleansing. Nah, ini merupakan teknik membersihkan wajah sebanyak 2 kali ya. Ini yang pertama menggunakan pembersih, bisa water base atau oil base, kemudian pakai cuci muka, pakai facial wash atau sabun batang. Nah, ini bertujuan untuk memastikan kulit pori-porinya itu udah bersih dari segala macam kotoran, debu, ataupun sisa make up. Nah, kalau ada namanya triple cleansing, itu berarti pakainya 2 kali. Ada double cleansingnya dengan minyak atau water base, dan kemudian kita lapis lagi dengan oil base, kemudian pakai cuci muka. Jadi triple cleansing. Kemudian yang selanjutnya ada sebum. Nah, sebum ini adalah istilah untuk pengeluaran hasil kelenjar minyak. Ini berfungsi sebenarnya idealnya untuk melembabkan kulit. Tapi seberapa lembab sebum yang dihasilkan oleh kulit kita, nah ini tergantung produktivitas masing-masing kelenjar minyaknya. Jadi kalau berlebihan, biasanya kondisi sebum ini dapat menyumbat pori-pori kulit dan bisa berpotensi menimbulkan jerawat atau komedo. Kemudian ada kondisi namanya hipoalergenik atau minim alergi. Biasanya beberapa skincare atau beberapa jenis kulit ini dapat alergi terhadap satu kandungan. Misalkan si A alergi terhadap kandungan niacinamide. Nah, berarti ketika dia pakai kandungan niacinamide, ada produk yang ada kandungan niacinamide-nya, dia bisa memicu alergi. Berarti dia hiperallergenik. Tapi untuk beberapa, kebanyakan itu tidak menimbulkan alergi atau minim alergi, kita biasanya sebut sebagai hipoalergenik. Biasanya ini kalau ada kandungan skincare dengan bahan aktif herbal-herbalan, ekstrak gitu. Kemudian komedogenik dan non-komedogenik. Nah, biasanya untuk kulit wajah tertentu yang cenderung berminyak itu mudah berjerawat. Jadi kalau kondisi minyaknya berlebih, kena paparan radikal bebas, debu dan segala macam, itu bisa menyebabkan debu itu menyumbat pori kulit yang menyebabkan komedo atau kehitaman dan berwarna biasanya di daerah tertentu, misalkan di daerah T-zone atau hidung dan di atas dahi. Kemudian, nah ini adalah istilah di dalam skincare-nya sendiri. Ada emollient dan juga ada humectant. Biasanya emollient ini berfungsi untuk
meningkatkan kadar air. Jadi kulit itu lebih terhidrasi, nggak kering, atau istilahnya melembabkan kulit, moisturizer, hydrating gitu. Kemudian sebaliknya ada humektan. Humektan ini membantu melembabkan kulit dengan cara menarik air di udara ke dalam sel kulit. Jadi bukan dari si zatnya, tapi melainkan dari kondisi di luar kulitnya. Jadi lebih lembab, mengumpulkan air. Jadi biasanya kondisi skincare yang ada emollient dan humektannya ini double melembabkannya. Nah, kemudian ada SPF dan PA, Sun Protective Factor. SPF ini digunakan untuk mengetahui kemampuan tabir surya dalam melindungi kulit ketika berhadapan dengan sinar matahari. Biasanya setiap produk itu memiliki nilai SPF yang berbeda-beda. SPF identik ditandai dengan angka. Kalau PA, Protection Activator, dia itu merupakan perlindungan terhadap sinar UVA. Jadi kalau SPF terhadap sinar UVB, PA itu terhadap sinar UVA atau UVA. Jadi di sini simbolnya PA biasanya angkanya plus. Makin banyak angka plusnya berarti makin bagus produk dalam menjaga terhadap sinar UVA. Jadi biasanya nih selaras. Ada angka, ada nilai plus, ada SPF, ada PA. Kemudian ada namanya istilah atau simbol di dalam box atau bungkus skincare. Yang pertama di sini kita harus kenal mana yang namanya isi kandungan produk, mana yang namanya kemasan produk. Kalau yang berhubungan langsung atau bersentuhan langsung dengan produk, ini namanya kemasan primer. Contohnya adalah botol, misalkan botol WMC itu langsung berhubungan langsung dengan isi produknya. Kemudian dikemas dengan kemasan dus. Nah, ini namanya kemasan sekunder atau kemasan yang tidak berhubungan langsung dengan isi produk secara langsung. Nah, beberapa simbol mungkin teman-teman udah sering lihat, ada simbol BPOM, MUI atau halal, ISO, dan simbol merek kita sendiri. Misalkan di sini tertuang SR12 skincare atau SR12 herbal. Ini biasanya satu produk ada 4 simbol ini. Kalau dia udah halal, udah BPOM, udah ISO, dan punya merek dagangnya. Kemudian, nah ini adalah beberapa produk yang sudah halal, udah terbit sertifikat halalnya dan nomor sertifikatnya. Nah, ini logo halalnya contohnya. Terus beberapa produk ada yang belum halal. Kenapa sih sisanya belum? Nah, ini adalah bisa disebabkan misalkan produk itu masih baru kita proses atau dokumennya belum lengkap persiapannya atau kita masih menunggu audit halal atau audit jadwal MUI-nya oleh vendornya. Jadi, setelah kita punya sertifikat halal vendor, misalkan kita produksi skincare di pabrik Putih Kayo. Putih Kayo itu sebelum melampirkan sertifikat halal, dia harus punya sertifikat halal sebagai produsen dulu, baru dia bisa meloloskan sertifikat halal produknya. Jadi kenapa beberapa produk belum halal? Karena beberapa produk ini baru dilauncikan atau baru dibuat. Nah, untuk yang beberapa produk belum halal ini biasanya aku akan melampirkan surat pernyataan halal on progress. Jadi ini diserahin atau dibuat oleh vendor. Jadi di sini udah ada keterangan nomor submitnya, membuktikan bahwa kita sudah melakukan proses pendaftaran. Jadi bukan berarti yang belum ada sertifikat halalnya itu haram gitu. Ini masih dalam proses dengan dibuktikan apa? Surat keterangan dalam proses. Seperti misalkan yang terbaru ada lip glow serum, masih Miss Manja Wash dan DNA Salmon ini juga masih dalam proses. Tapi suratnya udah ada, surat pernyataan keterangan halal on progress. Kemudian yang kedua ada simbol non paraben, paraben free atau tanpa paraben. Nah, di sini yang dimaksud paraben apa sih, Mbak? Nah, paraben atau turunannya kayak metil paraben, propil paraben ini merupakan salah satu jenis pengawet yang biasa digunakan di sediaan farmasi dan juga kosmetik. Biasanya kadarnya sangat kecil, sekitar 0,01% atau kurang dari itu. Jadi biasanya ini adalah pengawet yang digunakan secara umum dari zaman dulu. Jadi kalau misalkan ditanya SR12 ada parabennya enggak? Ada, tapi beberapa produk aja dan dia masih dalam konsentrasi yang aman. Kenapa kalau nggak aman? Produk itu nggak akan keluar nomor izin edarnya oleh BPOM karena setiap kita submit nomor izin edar pasti kita cantumkan nama produk, kadarnya dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh produk yang masih ada kandungan parabennya, dikit banget.
selain ini, selain Krasni day cream, night cream, scrub cream coffee itu semuanya udah paraben free. Kemudian yang kedua ada SLS atau simbol SLS free, non SLS dan lain-lain. Nah, SLS yang dimaksud apa sih Mbak? Emang nggak boleh ya produk itu ada SLS-nya. Nah, sodium lauryl sulfat teman-teman. Jadi bahan yang digunakan berfungsi untuk pembusa atau surfaktan yang membentuk busa. Biasanya SLS itu ada di persabunan atau persampoan, berfungsi untuk emulsifier agent. Jadi menyatukan kondisi minyak dengan air. Jadi misalkan kita pakai sampo. Sampo itu kan kulit kepala kita berminyak. Nah, di situ ada anion dan kation disatuin sama si emulsifier. Jadi itu menyatu, minyaknya terangkat dan rambutnya terkesan bersih. Nah, ini juga sama seperti paraben, menggunakan dengan kadar yang diperbolehkan oleh BPOM. Jadi bukan berarti ada SLS itu dosa atau jelek gitu. Nah, ini adalah kondisi yang diperbolehkan karena beberapa produk udah dari zaman dahulu kala memang BPOM punya syarat misalkan untuk SLS kurang dari 5%. Nah, kita bisa pakai tersebut jadi lolos sertifikat BPOM-nya. Tapi kalau ketika kita pakai skincare pakai sediaan dengan kadar SLS yang melebihi BPOM syaratkan, ini akan tidak akan terbit nomor izin edarnya. Nah, terlampir beberapa produk SR12 dengan kandungan SLS. Jadi di sini Alore Sampo, Coconut, biasanya persabunan, sabun batang, semuanya ada. Miss Manjawos dan juga DNA Salmon Sorban. Kemudian yang ketiga ada simbol di kemasan non alkohol atau alkohol free tanpa alkohol. Nah, di sini apa sih alkohol dalam skincare itu? Berapa sih kadar yang boleh digunakan? Nah, untuk beberapa produk, terutama toner atau serum, dia basisnya memang alkohol. Karena fungsi alkohol di sini adalah untuk pelarut atau melarutkan beberapa senyawa zat aktif yang sukar larut. Jadi kayak kita ngelarutin garam atau ngelarutin gula dengan air yang sedikit, itu pasti nggak larut. Tapi kelarutan itu akan bertambah, akan lebih cepat dengan alkohol. Jadi punya tingkat kelarutan berbeda. Kemudian penggunaan alkohol kita itu adalah alkohol dengan pharmaceutical atau cosmetical grade, bukan dari alkohol yang berasal dari industri hammer atau industri minuman keras yang memabukkan. Jadi konsentrasinya itu udah terjaga dan terjamin. Jadi beberapa produk nih, contohnya adalah micellar water. Micellar water ini ada kandungan alkoholnya, tapi ini adalah sertifikat halal pertama kita yang keluar, yakni 5 produk sertifikat halal pertama. Jadi MUI udah menetapkan kalau walaupun ada alkoholnya dengan kadar tertentu, tapi berasal dari alkohol mana, nah itu bisa dapat sertifikat halalnya. Kemudian, nah ini adalah produk dengan kandungan alkohol. Jadi selain produk yang ada di list ini adalah non-alkohol. Jadi beberapa Burberry parfum, dia udah sertifikat halal tapi memang masih mengandung alkohol. Toner AHA, BHA, chamomile, retinol, Rhysop, dan beberapa sabun batang masih kandungan alkoholnya. Nah, selanjutnya ada list produk dengan non-parfum. Biasanya dikaitkan sama non-alkohol, non-parfum. Biasanya untuk kepentingan haji dan umroh, travel haji dan umroh. Jadi untuk produk yang ada di list ini masih with perfume, tapi dengan kadar yang aman. Jadi dengan kadar yang diperbolehkan oleh BPOM. Selain dari list ini adalah non parfum. Nah, kemudian ada simbol angka. Kalau teman-teman pernah perhatiin, ada label buka, terus 3M, 6M, 9M. Ini adalah namanya period after opening atau PAO kita singkat. Ini merupakan simbol berupa gambar tutup botol yang terbuka dengan tulisan 3M. Itu artinya 3 mol, 6M, 6 mol, 12M. Itu artinya produk setelah dibuka itu batas waktu untuk penyimpanannya itu bisa sekitar 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Jadi ini adalah rekomendasi pemakaian produk after opening. Kemudian ada yang namanya gambar kelinci. Kalau teman-teman pernah perhatiin, disingkat Cruelty Free atau Leaping Bunny. Nah, ini adalah simbol yang menandakan bahwa produk kecantikan ini tidak dilakukan uji coba terhadap hewan. Jadi buat teman-teman yang nggak usah khawatir apakah ini pakai uji testingnya di hewan atau tidak, kalau udah ada simbol Cruelty Free itu artinya tidak diujikan ke hewan secara langsung.
Jadi, perusahaan kosmetik tersebut tidak mengorbankan hewan sebagai kelinci percobaannya, tetapi misalkan menggunakan uji panel ke manusia langsung melalui beberapa riset atau beberapa waktu. Kemudian biasanya ada type. Nah, untuk semua jenis kulit. Nah, di sini biasanya produk dengan kandungan yang non parfum, non alkohol, for all skin type ini biasanya berseimbangan, berkesinambungan. Jadi tiga simbol ini ada di satu produk. Dia itu minim reaksi alergi, biasanya dikhususkan untuk penggunaan kulit sensitif. Nah, kemudian ada simbol juga Mobius atau daur ulang. Nah, ini biasanya berhubungan sama kemasan yang digunakan. Jadi, perusahaan menciptakan produk skincare dan makeup yang bertanggung jawab untuk melakukan daur ulang dari kemasannya. Jadi, bisa didaur ulang kembali. Nah, biasanya ada nih, contohnya kayak gini. Simbol Mobius. Nah, kemudian ada namanya simbol jari atau buku. Jadi ada tulisan, ada gambar buku, ada simbol jarinya. Itu artinya ada catatan tersembunyi di balik kemasan. Misalnya di dalamnya itu ada catatan cara penggunaan secara langsung, perhatian tertentu untuk kalangan tertentu yang tidak dipublis secara umum. Jadi ada di bagian tertentunya. Tapi tertera dulu nih di luar kemasan. Selanjutnya ada kemasan EcoCert atau simbol api flame. Jadi EcoCert ini adalah produk yang memiliki atau terbuat dari bahan alami yang baik untuk kulit. Biasanya ini masih sertifikat skala internasional yang bisa mendapatkan lambang atau EcoCert tersebut. Kemudian flame atau arti logo api ini dapat menandakan kalau produk itu mudah terbakar atau harus dijauhkan dari api atau suhu tinggi. Jadi kalau teman-teman punya produk skincare, misalkan yang berhubungan seperti toner, micellar water, itu kita atau yang berhubungan dengan alkohol nih, kandungannya kita lihat di kemasan itu ada simbol api atau enggak. Kalau ada, itu berarti kita wajib menjauhkan dari panas. Panas yang dimaksud dari mana? Ini contoh kecil aja nih, dari dekat tempat listrik, dari tempat menanak nasi, atau samping kulkas itu kan panas tuh. Tapi kalau SR12 nggak ada yang ada simbol flame-nya atau simbol apinya. Nah, udah ya. Terima kasih untuk sharing season-nya tentang istilah-istilah di dalam kosmetik maupun di dalam dus kosmetik. Jika ada pertanyaan, boleh secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bu Citra? Ya, sangat jelas ya. Tadi Bu Citra menjelaskan istilah ini apa maknanya, unsur kandungan-kandungannya dan apa saja. Nah, yang mungkin ada teman-teman yang ingin memperjelas lagi dari slide tadi, nah, boleh raise hand. Silakan. Ini ada raise hand ini dua, boleh silakan jika berkenan Ibu untuk mengaktifkan kameranya biar teman-teman kita mengetahui. Pada Ibu Mida Mediarti, kami persilakan. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam, Mbak Mida. Ya, saya mau tanya, kalau untuk yang DNA salmon itu untuk all skin type apa ada yang lain gitu? Terus kalau misalnya bedanya apa? Kalau misalnya kayak purging sama breakout kan tadi beda ya gitu. Terus kalau misalnya dia terus-terusan kayak gitu, apa harus dihentikan dulu atau gimana tuh Mbak? Kalau DNA salmon itu memang untuk all skin type, kecuali untuk kulitnya super sensitif ya Mbak. Super sensitif artinya apa? Bisa dia super kering, super uh, apa? Terlalu kering atau kayak tipis gitu, kering dan tipis itu tidak rekomendasi pakai DNA salmon. Karena apa? Karena DNA salmon rata-rata itu ada exploitingnya, dominan exploiting, mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kalau kulitnya udah tipis banget pakai DNA salmon itu takutnya jadi iritasi. Tapi kalau itu benar-benar super sensitif. Tapi kalau misalkan kulitnya
masih cenderung kering aja, nggak sensitif, nggak terlalu berlebihan, boleh pakai DNA Salmon, tapi pada saat pakai toner dan pakai night creamnya itu frekuensi rendah dulu aja, karena di night cream DNA Salmon ada retinolnya. Retinol itu cenderung bersifat iritatif, jadi bisa menyebabkan pengelupasan kulit, kemerahan, bengkak. Jadi pas pakai night creamnya itu, kalau kita tahu kulit kita mungkin sensitif atau kering, pakainya dari frekuensi rendah, misalkan 2-3 hari sekali dulu. Kalau sabun batang, day creamnya itu nggak masalah. Nah, tonernya juga ada kandungan si AHA. AHA itu kan dominan kayak kita pakai kefir, ada rasa cekak-cekit, dia asam laktat, AHA-nya itu ada lactobionik acid sama lactic acid. Jadi dia double AHA-nya. Jadi ada terasa kayak rasa gatal, geremet-geremet, cekak-cekit abis pakai toner itu normal. Jadi misalkan ketika, ini pertanyaan kedua ya, kapan kita merasakan purging, kapan kita merasakan breakout saat pakai DNA Salmon, tergantung. Ketika jerawat bermunculan atau rasa gatal geremet-geremet bermunculan di pemakaian kurang dari 14 hari, misalkan baru 3 hari, itu namanya masih kondisi purging. Tapi kalau DNA Salmon ini dari awal cocok, terus Mbak Mida udah pakai sebulan, baru muncul jerawat sebulan, itu bukan karena DNA Salmon, melainkan kan jerawat banyak faktor, bisa dari internal, bisa dari eksternal, karena awalnya udah pakai sebulan cocok. Kecuali dari awal pakai sampai sebulan, Mbak Mida itu jerawatannya enggak hilang, malah tambah parah. Nah, itu namanya breakout. Terus kalau Sebaiknya misalnya dihentikan. ya, Tapi terus kalau hentikannya misalnya yang paling berpotensi menyebabkan jerawat dulu di toner sama night cream. Jadi hentiinnya pelan-pelan. Karena kan DNA Salmon kita langsung dikasih 4 rangkaian. Belum tentu kita langsung 4-4-nya cocok. Jadi kita hentiin ini 3-5 hari si toner sama si night cream. Day cream sama sabun batangnya tetap dilanjut nggak apa-apa. ya soalnya kan ada juga yang nanya gini, kalau misalnya dari produk yang lain ke produk SR12 itu di jedanya berapa lama gitu Nah, untuk pemakaian tergantung. dan utama? Kalau misalkan beliau baru mau pakai produk SR12 banget nih, mau jeda, itu minimal kita rekomendasiin 1-2 minggu. Karena kita nggak tahu produk apa yang digunakan sebelum SR12. Untuk meminimalisir ketika dia nggak cocok, yang disalahin bukan produk SR12-nya, melainkan ada masa jedanya gitu, cocok atau enggaknya. Bisa aja dia sebelumnya pakai yang bermerkuri, pakai yang ada hidrokinannya dan lain-lain gitu. Jadi sebaiknya kita berikan jeda 1-2 minggu. Terus 1-2 minggu nggak pakai apa-apa, Mbak? Enggak, itu minimal pakai basic skincare, itu minimal pakai cuci muka sama tabir surya kalau keluar rumah. Karena kan cahaya matahari sekarang udah jahat banget gitu istilahnya. Jadi pakai 2 itu yang wajib selama seminggu ke depan sebelum mau pakai DNA Salmon. Jadi awal-awalnya tetap pakai sabun cuci muka ya? Cuci muka, karena kita kalau nggak cuci muka nggak enak. Ya, makasih Mbak. Siap, sama-sama Oke, Mbak Mida. terima kasih Mbak Mida atas pertanyaannya. Seperti jawab ya Mbak. Oke, selanjutnya nih ada yang sudah resen dari ini Bu Emil atau Pak Emil dari Banjarbaru nih. Boleh silakan. Oh, Bu Emil. Silakan Bu Emil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung mau nanya ya, Mbak Citra. Boleh, Mbak. Nggih. Mau nanya, dalam DNA salmon itu kan ada sabunnya ya. Kalau misalnya nggak pakai sabun batangnya, tapi cuma pakai diganti sama sabun FF aja, bisakah? Apa akan bisa mempengaruhi dengan wajahnya? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan SPF 20, 30 sampai 50 itu apa ya Mbak? Apakah semakin tinggi semakin bagus gitu? Itu aja pertanyaannya Mbak. Makasih. Ya, Mbak Emil. Aku jawab nomor 1 dulu ya. Kalau Yeah. untuk sabun, ketika kita beli produk langsung nih 4, ada sabunnya, toner, day cream, night cream. Nah, itu memang kita rekomendasikan penggunaan bersama. Tapi kalau misalkan penggunaannya Mbak Emil udah cocok sama facial foam, ya nggak apa-apa, monggo dilanjutin facial foamnya. Jadi penggunaan tanpa sabun bar itu nggak apa-apa. Jadi sabun barnya daripada nggak dipakai, itu kan bisa face and body. Jadi bisa dipakai buat badannya gitu. Kemudian yang kedua, perbedaan SPF. SPF 20, 30, 50. Nah, ini adalah sun protective factor biasanya.
setiap kulit beda-beda Mbak. Tadi aku nggak lampirin contoh perhitungan SPF. Misalkan saya sama Mas Ihsan itu beda lapisan epidermis kulit luarnya. Jadi Mas Ihsan punya ketebalan lebih tebal dibandingkan aku. Mas Ihsan kulit badak lah istilahnya. Nah, kemudian berarti tanpa perlindungan SPF, Mas Ihsan punya waktu 15 menit terbakar sinar matahari contohnya. Aku karena lebih tipis misalkan punya waktu 10 menit tanpa perlindungan apapun, tanpa pakai lotion apapun 10 menit. Nah, kalau saya pakai SPF contohnya ya, SPF 10 berarti 10 kali 10 100 menit. Berarti saya mendapatkan perlindungan terhadap 100 menit pakai si produk dengan SPF 10. Nah, kurang dari 100 menit, misalkan di 1,5 jam lah, 90 menit. Nah, kita wajib retouch atau reapply kalau kita benar-benar aktivitas fisiknya itu di bawah sinar matahari secara langsung. Tapi kalau kita aktivitasnya cuma jadi macan ternak nih, mama-mama cantik antar anak, itu biasanya pakai SPF kecil aja cukup, nggak perlu di retouch gitu. Jadi perbedaannya biasanya semakin tinggi nilai SPF, tekstur produk sunscreen atau produk jadinya itu semakin creamy atau kental. Jadi ketika kita apply ke wajah bisa menyebabkan kayak semacam menutup pori-pori kulit atau komedogenik dan menyebabkan jerawat. Jadi kalau kita merasa tidak butuh-butuh banget dengan SPF tinggi nggak perlu. Tapi kalau memang kita aktivitas fisiknya nih gabung MKM, terus berjualan, olahraga, berenang, butuh SPF yang tinggi, baru kita pakai SPF tinggi. Kalau enggak kita pakai sistem retouch aja. Itu kan tadi hanya ilustrasi aja. Jadi secara umum SPF 20, 25 itu udah cukup melindungi 2 sampai 3 jam aktivitas kita. Cukup ya, Mbak? Oh, nggih. Bagaimana Bu Emil? Sudah, makasih. Terima kasih jawabannya Mbak Citra. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Emil atas pertanyaannya. Oke, ini ada lagi nih yang sudah ada raise hand 3 orang lagi nih. Oke, kita akan closing terakhir di 3 pertanyaan aja udah cukup ya. Setelah itu mungkin ada beberapa pertanyaan dari orang kita akan kita bacakan dan kita tanyakan dan 2 pertanyaan dari Oke, ini ada Bu Nina Herliana Kirana Putri. Silahkan. Ya, siang Coach. Coba mau tanya, aku kan ada customer ya. Dia tadinya pakai produk dokter. Terus dia mau ganti mau nyoba ke DNA Salmon. Terus kemarin udah coba, pas dicoba itu sabunnya itu kata dia pas make agak kayak kulit dia kayak ketarik terus kering gitu. Terus kalau pas pakai tonernya, sesudah pakai toner itu dia kulitnya jadi panas. Tapi kalau day cream sama night creamnya dia cocok. Itu gimana tuh Mbak? Itu pemakaian berapa hari berarti Mbak Nina? Pas habis pakai juga langsung katanya pakai sabunnya sekitar 3 harian. Terus kalau setiap pakai toner dia panas. Kalau toner panas sebenarnya benar. Jadi karena tonernya tadi dominan kandungan AHA, lactobionik acid sama glycolic acid. Jadi kayak kita pakai kefir mas, ada rasa panas, cekat-cekit gitu. Tapi di beberapa menit awal aja, nggak sampai lebay beberapa jam selanjutnya. Jadi kalau memang panas yang dirasa itu nggak tertahankan ya, sampai kayak nggak mau nih pakai lagi gitu, itu nggak apa-apa, tonernya di skip aja, jangan dipaksain. Tapi kalau misalkan besok mau coba pakai tapi ngucrutinnya cuman agak lebih tipis aja gitu, intensitasnya lebih sedikit, itu biasanya panasnya akan terbiasa. Karena panas yang dirasain ini karena ada proses pengangkatan sel-sel kulit mati kayak geremet-geremet. Nah nanti pemakaian di 3 hari 4 hari ke depan itu nggak akan sepanas, nggak akan sesakit yang pertama kali biasanya gitu. Jadi nggak apa-apa. Terus kemudian si sabun yang ketarik, kalau misalkan itu biasanya sabun efek habis sabunan memang agak kering, agak fresh. Nah kemungkinan ini memang kulitnya cenderung kering ya sebelumnya atau normal? Kering.
Kulit Ya, dia kering. kering. Berarti nggak bisa pakai maginya. Jadi maginya di skip aja. Ganti yang ada si FW. Misalkan dia kan kalau FW misalkan non SLS. Jadi nggak terlalu kering banget di kulit. Jadinya kasih FW honey boleh. Atau kasih FW kopi boleh yang pH-nya kecil. Cocok untuk kulit kering. Jadi si maginya kalau ketariknya bikin dia sakit, apa-apa di stop dulu. Oh gitu. Ya, makasih Mbak. Sama-sama Mbak Nina. Terima kasih Mbak Nina atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Butia. Silakan Butia. Mohon untuk mengaktifkan videonya, on-nya. Ya, Pak. Maaf Pak, ini lagi ngomong anak. Oh iya, baik Ibu, silakan. Nggak apa-apa ya, nggak mengaktifkan videonya, soalnya lagi nggak pakai kerudung lagi sambil ini. Ayo, boleh Bu, silakan. Mau Mau tanya bertanya nih, apa? ya Mbak Citra mau tanya. Saya kan udah sering skincarean SR12, tapi akhir-akhir ini pori-pori saya kayak kebuka gitu loh. Pada besar-besar, itu cara mengecilkan pori-porinya gimana ya? Faktornya saya nggak tahu dari apa. Kalau untuk mengecilkan pori sebenarnya agak susah-susah gampang gitu. Biasanya pori kulit cenderung mengikuti kondisi lingkungan juga Mbak. Contohnya adalah kondisi musim panas, dia pori-porinya akan lebih cenderung kebuka. Jadi dia kalau musim dingin lebih cenderung tertutup gitu. Itu cuman nggak sebesar tertutup mana, seterbuka mana gitu. Jadi kondisi lingkungan atau cuaca mempengaruhi. Selain dari dalam tubuhnya Mbak Tia juga. Jadi misalkan ada kondisi yang perubahan hormon dan lain-lain gitu, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau untuk produk rekomendasi boleh di serum retinol dan si Revit serum dikombinasi. Jadi Revitnya pagi, retinolnya Iya. itu malam untuk membantu mengecilkan pori. Jadi kalau ada mugwort klemas sebenarnya lagi kosong itu boleh, itu juga bagus untuk mengecilkan pori karena ada si charcoal powdernya. Baik, Mbak. Boleh bertanya lagi? Boleh Mbak? Iya, ini kan saudara saya kan sebelumnya sebelum pakai SR12 dia itu wajahnya tuh ada gatal-gatal, entah gatal apa ya, kayak ini loh, apa ya, saya nggak paham sih gatalnya gatal apa, pokoknya entah alergi, entah apa, pokoknya gatal-gatal gitu kan. Terus dia mencoba tuh perawatan SR12, namun nggak tahu juga ya, saya udah dikasih penjelasan juga untuk rangkaian skincare-nya, beliau udah coba juga, tapi malah makin banyak jerawatannya, dan sampai saat ini dia hentikan gitu pemakaiannya. Terus untuk yang make up gitu juga kan pernah tuh ya wisuda gitu pakai make up, tapi bukan dari SR12 juga gitu. Dia ini kayak makin geram banget gitu wajahnya, kayak makin gatel gitu. Itu solusinya kalau untuk gatal-gatal wajah gimana ya? Solusinya sebenarnya minimalisir rangkaian dulu Mbak, jangan terlalu dipaksa pakai bedak, pakai ini. Nah, fokus mungkin kalau kita rekomendasi seperti paket pemula. Pemulanya apa? Contohnya kefir sama si VCO. Jadi kefir itu kan 2 sampai 3 kali seminggu aja. Nah, VCO itu pakai sebagai masker wajah setiap hari, rutinin dulu aja. Jadi untuk meningkatkan kelembaban si kulitnya. Nah, jika berkenan dari dalam juga pakai si kolagen. Untuk pikonya itu berapa menit ya? Untuk 10 masker. sampai 15 menit cukup. Nanti dibilas kembali, Mbak. Kayak kita masker pakai minyak aja gitu. Sehari berapa kali, Mbak? Satu kali sehari setiap hari tapi rutin. Bisa 1 bulan, 2 bulan ke depan. Gitu. Rutinin aja VCO-nya. Kalau untuk cuci mukanya pakai sabun apa tuh? Cuci muka dia rekomendasi untuk meningkatkan kelembaban kulit. Mungkin bisa yang ke pH-nya kecil di FW Honey atau FW Kopi atau mau si apa Meiji Bar Soap itu untuk perbaikan atau repair barrier skin. Dia ada si ceramide-nya. Baik. Baik, Mbak, itu aja ya. Terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama Mbak Tia. Pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Dewi Ratna. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Coach. Siang Kak.
Citra. Mau tanya Kak Citra, kebetulan tadi pagi itu saya dapat pertanyaan dari mitra saya. Untuk pemakaian DNA salmon itu apakah boleh dikombin dengan serum retinol, kemudian glow glass sama ceramide? Itu saja. Terima kasih. Oh iya. Sama-sama Mbak Debbie. Kalau untuk combine, jadi dia ketika ceramide yang apa kan di DNA salmon kan di DNA salmon itu kan udah ada ceramide-nya kecuali night cream. Jadi ketika ceramide-nya kurang dalam melembabkan, boleh kita combine dengan boleh kita combine dengan ceramide tunggal. Tapi pakainya pas kapan? Pakainya pas malam hari karena ceramide belum ada UV filternya. Jadi kita kombinasi dengan night cream. Habis pakai night cream DNA salmon baru pakai ceramide. Kemudian kapan pakai GGS? Jadi urutan pemakaian skincare itu biasanya cuci muka, toner, kemudian serum, baru oil-oil kalau ada essence oil, kalau nggak ada gel, baru kemudian krim atau krim gel. Jadi si GGS dipakai setelah serum karena tadi Ibu nggak ada pakai serum berarti habis cuci muka, tonernya, baru GGS, baru DNA salmon naik, baru ceramide. Gitu. Cukup ya, Bu? Iya, terima kasih Mbak Citra. Sama-sama Mbak Debbie. Oke, terima kasih Bu Debbie atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Bu Malia. Silakan Bu Malia. Banyak ya pertanyaan ya. Oke, ya. Oke, teman-teman mungkin untuk yang link absensi nanti akan coba diperbaiki dulu. Mohon untuk tidak diisi terlebih dahulu. Nanti akan kita kirimkan yang terupdate. Oke, silakan Bu Malia untuk memegang pertanyaan. Baik, Iya. Assalamualaikum. Mbak, kirim dulu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Citra, Coach Iksan. Terima kasih untuk diizinkan bertanya. Mungkin bosan ya, Coach, tapi ini aku kebetulan kan kemarin pernah coba sabun Meiji ya, Mbak Citra ya. Terus di situ kan ada kandungannya yang aku ada agak alergi gitu, Mbak. Jadi kayak ada santan gam, sebelumnya kan nggak ada. Terus di kemasan yang kedua tuh ada itu aku nimbulin gatel, panas sama apa ya, iritasi gitu, lebih ke perih-perih gitu. Terus yang sekarang ini kan ada kandungan ceramide-nya ya Mbak. Terus ini tuh ada bedanya ceramide AP, terus EOP sama ceramide NP itu apa gitu. Itu aja sih yang mau ditanyain. Mbak Citra, makasih banyak. Sama-sama Mbak, ini maksudnya untuk Meiji Bar Shop apa DNA salmon nih? Meiji Bar Shop-nya Mbak, Meiji Bar Shop-nya kan sekarang isinya udah lebih ke DNA ya, rasanya tuh udah lebih DNA salmon karena sebelumnya aku pakai Meiji tuh cocok, terus kulit kan aku emang kering, dia lebih lembab waktu pakai itu. Nah, yang sekarang ini ada santan gam, ada apa namanya kolesterol, ada karbonus segala macam, ada ceramide juga. Waktu itu kan di pertama kali dia keluar itu, pertama kali dia dibuat itu kayaknya nggak ada parfumnya juga deh, yang santan gam ini nggak ada. Parfum Kan ada karena dia wangi banget kalau Meiji. Meiji, Sakti, Sicat itu pasti ada parfumnya. Iya, yang pertama produksi itu nggak strong yang sekarang ya. Ini kan lebih ke DNA sih rasanya, lebih ke DNA salmon bar shop rasanya, nggak kayak yang Meiji yang awal gitu. Itu kalau nimbulin gatel, panas, itu apakah ada alergi tertentu atau gimana ya Mbak Citra? Sebenarnya Mbak Malia ini pakai udah berapa lama? Aku pakai udah di kemasan keempat. Aku udah pernah, udah kali pakai. Terus kan aku order lagi tuh. Pas order lagi kemasannya baru, bukan kemasannya baru.
warnanya lebih gelap, wanginya juga lebih strong. Terus aku ada reaksi gitu Mbak, makanya kok biasanya aku nggak apa-apa ya, terus sekarang ini terus malah jadi kering gitu Mbak Citra. Makanya aku stop, aku nggak terusin lagi. Terus pas coba DNA salmon ternyata sama gitu. Aku ngerasanya sama kayak yang Meiji yang Iya, karena memang sebenarnya sama, bedanya hanya di beberapa kombinasi herbalnya aja, ada eksonya aja. Selebihnya sih sama Meiji Bar Soap. ya. Terus kalau ceramide itu ada bedanya nggak sih Mbak Citra? Ceramide itu Ada. Jadi misalkan ceramide NP, ceramide nanopartikel, ceramide AP, ceramide partikel apa. Jadi ketika ceramide-nya dikombinasi, misalkan di DNA salmon soap bar itu kan ada 3 kali ceramide, artinya 3 jenis ceramide. Berarti untuk efektivitasannya bisa lebih maksimal. Nah, ceramide di sini fungsinya sebenarnya untuk melembabkan atau meningkatkan kelembapan kulit. Jadi sebenarnya ceramide ini bagus untuk kondisi kulit kering. Tapi karena mungkin beberapa wajah nggak selalu cocok sama setiap sabun batang, karena kan kita ke sabun batangnya pakai kombinasi SLS plus kokamidopropil betain, jadi udah double pembusanya. Jadi busanya nggak terlalu banyak, nggak lebay, tapi ada sih turunan VCO atau minyak kelapanya juga. Nah itu yang bisa membuat kulit kayak semacam tegangan permukaannya berkurang lah atau kering pas habis cuci muka. Jadi kalau misalkan kering tapi Mbak Maliah nggak nyebabin jerawat dan lain-lain, sebenarnya masih nggak apa-apa dilanjutin pakai, tapi kita doping sama support meningkatkan kelembabannya lain, misalkan pakai ceramide yang tunggal, pakaiin sendiri atau pakai VCO oil tiap malam gitu. Kalau misalkan hanya berasa keringnya aja yang nggak suka sama si sabun batang, nggak menimbulkan jerawat, nggak menimbulkan yang lain-lain gitu. Tapi kalau mungkin kering yang dimaksudnya Mbak Maliah sampai menyebabkan iritasi atau nggak kuat nih, nah itu nggak apa-apa, dihentikan aja, di stop. ya makanya sekarang lagi coba bulus ya, soalnya kan gatal banget tuh Mbak Citra sampai kering gitu kan, ngelupas gitu. Jadi pakai ceramide biasa, pakai VCO sama ganti sabun bulus untuk sementara gitu. Kemarin kan waktu BOS ya, kalau Mbak Citra bilang pakai honey ya. Honey pH-nya lebih kecil, cocok untuk kulit kering. Kalau bulus pH-nya agak tinggi, rekomendasi kulit berminyak sebenarnya. Cuman nggak semuanya, bisa aja jenis kulit ini cocok sama ini, tergantung kecocokannya masing-masing. Ya, kalau bulus enaknya kan nggak gatel aja gitu Mbak, aku ngerasanya Iya, enak. karena ada antibakterinya gitu mungkin. Apa-apa Mbak, kalau udah cocok sama bulus, dilanjutkan aja si bulusnya. Oh ya, lembapinnya berarti ceramide sama VCO tetap Ceramide misalkan mau dipakai pagi, nanti pakainya pakai kombinasi sama tabir surya sunscreen, karena si ceramide belum ada UV filternya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Citra. Iya, sama-sama Mbak Maria. Oke, terima kasih Bu Malia atas pertanyaan. Bapak terjawab ya Bu Malia ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya Bu Maria Taiwan. Ini Bu Marlia dari Taiwan atau Bu Marlia Taiwan aslinya. Oke, silakan Bu Marlia ya. Marlia, perkenalkan nama kemudian ekrannya. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Maaf ya off kamera karena lagi ini. Ini Mbak Citra, ini banyak ya. Yang mau saya tanyain kayak gini kan. Di sini kan saya banyak kasus konsumen yang mantan flek hitam. Mantan krim-krim merkuri kayak gitu kan. Nah, terus ini aku rekomendasinya kena yang low budget kan, Mbak. Itu DNA salmon. Kira-kira tuh sudah pas atau belum kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada konsumen yang seperti itu, better kita kasih ke DNA salmonnya atau ke Spot Essence kayak gitu kan, Mbak. Itu. Terus yang kedua, saya ada konsumen yang berjerawat, yang on off kayak gitu, dikasih acne cream malah jerawatnya bermunculan semua Mbak.
Sampai dia tuh kaget kayak gitu kan. Ini kenapa kok bisa sampai kayak gini? Ya dikiranya produk kita berbahaya kan. Kok sampai ini sampai keluar semua. Begitu juga dengan sabun saksinya. Sabun saksinya dia pakai untuk jerawat punggung, malah nambah banyak juga Mbak jerawatnya keluar. Itu kenapa. Terus yang ketiga, ketika kita pakai ceramide, kenapa malah kulit kita makin pedih, Mbak? Ini yang saya rasakan sendiri ya, Mbak ya. Itu pakai awal-awal ceramide muncul, itu nggak pedih di wajah, tapi kok lebih ke sini, makin ke sini itu makin di wajah itu perih kayak gitu, Mbak. Itu apa penyebabnya kayak gitu? Apakah emang dengan kondisi kulit yang berbeda kayak gitu kan? Atau gimana? Soalnya kondisi kulit saya itu kering juga sih, Mbak. Kering dipakai malah perih. Terus pakai DNA Salmon sudah 1 bulanan kok malah ini loh hasilnya di saya pribadi warna kulit jadi tidak merata, Mbak. Seperti itu. Jadi banyak ya pertanyaannya ya. Iya, Mbak, saya sampai lupa. Yang pertama Terima kasih Mbak mungkin Citra. pemakai mantan krim bermerkuri ketika kita mau rekomendasikan dominan spot essence atau DNA salmon gitu ya, Mbak. Sebenarnya Ya. apapun yang kita rekomendasikan tergantung customer-nya mau atau enggak, terus budgeting. Misalkan kan kalau DNA salmon murah meriah 185.000 udah dapat 4 macam spot essence dengan harga itu cuma dapat 2 day cream dan night cream aja gitu. Nah, kita wajib berikan edukasi minimal jeda pemakaian sekitar 1 minggu tadi terhadap pemakaian mantan krim bermerkuri atau 1-2 minggu kalau memang udah ketahuan produk sebelumnya itu merkuri. Nah, setelah masa jeda ini kita rekomendasiin penggunaan sabun sama tabir surya aja. Jadi aku lebih suka rekomendasiin si DNA salmon karena dari segi harga lebih bagus dan kandungan lebih banyak. Tapi untuk pemakai bermerkuri ini sebaiknya pelan-pelan nanti pakainya. Pakai tonernya misalkan nggak usah 2 hari sekali dulu, melainkan 1 kali sehari. Kemudian pakai night creamnya 2 hari sekali karena logikanya kulit dia lagi tipis, terutama kalau kena cahaya matahari. Nah, ini wajib kita edukasi. Mungkin kalau aktivitas fisiknya banyak di bawah sinar matahari itu kombinasi dengan tabir surya. Boleh sun care, boleh sunblock, baru day cream DNA salmon gitu. Jadi rekomendasi di DNA salmonnya. Kemudian yang kedua itu apa ya, Mbak, lupa deh. Maaf. Ini yang kedua. Ceramide ya? Ya. Yang kedua ceramide, Mbak. Kenapa habis pakai ceramide jadi agak panas gitu ya? Betul. Sebenarnya untuk efek tersebut ini masih dalam satu pot yang sama atau Mbak beli pot selanjutnya berbeda efeknya? Dengan pot yang berbeda. Ya, dengan pot yang berbeda. Sebenarnya waktu itu efek soothing agent atau menyejukkan itu ada di ceramide. Jadi pada beberapa ketika awal pakai ceramide akan terasa pedih, cekak-cekit itu mungkin karena tadi ada ekstrak chamomile sama si phenoxyetanol yang agak berlebihan. Jadi kalau mau pakai nggak usah banyak, sedikit aja sama jauhi area sekitar mata. Tapi itu biasanya terjadi di awal pemakaian. Mungkin di 1-3 hari pertama. Nah, kesananya udah aman, nggak seperih, nggak secekak-cekit dulu. Nah, kemungkinan untuk penggunaan pot yang berbeda, reaksinya mungkin batch-nya juga berbeda gitu, Mbak. Jadi mungkin kadarnya ada plus minusnya gitu. Jadi sebaiknya Mbak Marlia boleh coba cara dihentikan nih beberapa hari dulu. Misalkan 3-5 hari si ceramide-nya. Kemudian pakai kembali dengan colekan yang agak sedikit lebih sedikit aja. Jadi itu untuk memastikan kesensitifan kulit saya terhadap ceramide-nya masih aman atau enggak gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya dilanjutkan karena biasanya efek normal pemakaian awal ceramide. Oke. Terus kalau yang pemakaian DNA salmon jadi di wajah itu warna kulit itu tidak merata tuh kenapa, Mbak? Tidak merata. Nah, kemungkinan ada aktivitas fisik di bawah matahari yang dominan nggak coverage semua day creamnya, Mbak. Jadi day creamnya itu kan lebih ke tone up kulit ya. Jadi pakai sedikit udah merasa kita udah pede ke coverage. Padahal mungkin belum rata. Jadi aktivitas, jadi kan dominan belang itu karena nomor 1 99% karena sinar matahari. Jadi
adanya kondisi penggunaan tabir surya yang kurang merata. Jadi kalau mengatasi belangnya boleh nggak tadi pakai tambahan mungkin retinol tunggal lagi di malam hari boleh. Jadi tetap saran pakai tabir surya agak lebih banyak atau kombinasi sama suncare lagi gitu Mbak. Kalau kita tahu kulit kita belang, berarti DNA salmonnya aja masih kurang protektif nih terhadap aktivitas kita kalau pakai day cream tunggal gitu. SPF dari day creamnya berapa itu Mbak? 20 atau 25 Ya, ya? sekitar 20-an. Oke Mbak Citra. Cukup Itu ya Mbak aja ya. sih. Ya, makasih banyak ya. Sama-sama Mbak Marlia. Oke, terima kasih Mbak Maria pertanyaannya. Nah, terakhir nih. Nah, oke. Yang terakhir Bu Citra. Dan terakhir kita akan berikan kepada Bu Rahmi. Ya, ini pertanyaan terakhir mewakili dari pertanyaan teman yang lain ya. Oke, Ya, silakan Bu Rahmi. ya, Assalamualaikum Mbak Citra, Coach Coach Isan. Ya, Bismillah, saya mau tanya cuma sedikit ya. Jadi kalau misalkan ada customer kita nih, dia biasa pakai produk dokter ya, tapi produk dokternya sih alhamdulillah yang ber-BPOM ya, jadi aman gitu ya. Nah dia mau pakai sunscreen kita gitu, sunscreen SR gitu ya. Kira-kira itu ini enggak ya, harus dijarakin dulu nggak? Dijarakin dulu nggak? Atau bisa langsung dipakai nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, kalau sunscreen itu lebih ke basic skincare, nggak perlu dijarakin karena memang kita butuh tabir surya dimanapun kita pergi. Jadi basic skincare itu cuci muka sama tabir surya. Jadi kalau mau cobanya hanya sunscare aja nggak apa-apa, langsung pakai, nggak usah dijeda karena nggak ada efek eksfoliasi yang dominan gitu, yang menipis kulit atau gimana, lebih netral lah sunscare lotion itu. Aman Mbak, lanjut. Suaranya Mbak, suaranya mute. Halo, kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran nggak suara? Ya, udah kedengeran. Ya, untuk kalau beralih ke salmon DNA, setelah pakai produk dokter tuh berapa lama ya itunya peralihannya? Minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Ya, karena sempat ada yang komplain juga ya, kalau misalkan apa kayak flek-flek hitamnya kok agak lama ya itunya apa menghilangkannya dari padahal dia udah dua kali repeat gitu kan. Tapi masih belum hilang gitunya apa flek-flek hitamnya itu. Tapi wajahnya udah cenderung cerah, Mbak. Kelihatan sih kelihatan lebih agak cerah, cuma emang flek-flek hitamnya itu belum hilang. Benar, karena kalau masih maaf. Kalau flek hitam itu kayak susah-susah gampang, tricky. Jadi dia kayak ada sumbernya di gunung, kayak gunung es, ada akatnya, ada sumbernya. Jadi semakin kulit wajah cerah, itu flek yang di bawahnya ada namanya cikal bakal flek, itu akan lebih terlihat, itu pasti. Jadi kalau mungkin ada namanya tes alat kecantikan yang wajahnya dimasukin tuh, kelihatannya kita nggak punya flek, tapi ada namanya cikal bakal flek. Jadinya itu semakin tipis kulit, semakin kulit lebih cerah. Nah, itu menjadi terlihat. Bukan berarti fleknya nggak hilang-hilang, yang pertama. Yang kedua, flek itu emang tergantung misalkan lamanya. Kalau dia udah bertahun-tahun, dia pasti udah di dalam banget, di lapisan dermis kulit, lebih dari epidermis misalkan. Nah, itu akan lebih lama hilang dibandingkan flek yang hanya baru muncul 1 bulan, 2 bulan, atau beberapa minggu. Itu masih di luar, akan lebih cepat hilangnya gitu. Jadi saran aku tetap pakai DNA salmonnya, sama kalau boleh mau ditambah whitening agentnya lagi atau lightening agentnya lagi dengan mungkin serum retinol tunggal, karena DNA salmon kan belum ada serumnya, baru toner, day cream, night cream, sama sabun. Oh gitu. Oh, jadi belum ada retinolnya ya di salmon itu? Udah ada di night cream, tapi mungkin kurang. Jadinya kita belum ada serumnya, boleh kombinasi sama serum retinol tunggal yang merah. Oh gitu. Ya baik. Ya udah, terima kasih ya. Sama-sama, Kak Rahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Bu Rahmi mungkin mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain nih. Ya. Oke,
apabila mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa tanyakan ke leader atau mungkin bisa langsung ke Mbak Citra langsung ya melalui online ya. Oke, teman-teman semuanya, bentar dulu. Ya, mohon untuk diisi link absensi dan evaluasinya yang sudah dikirimkan di link di Zoom chatnya, ya, Zoom chatnya mohon untuk diisi link absensinya dan sebagai evaluasi dari kita. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya rangkaian acara telah kita laksanakan pada hari ini, telah sampaikan materi tentang istilah-istilah skincare oleh Bu Citra dan juga beberapa pertanyaan tadi yang memberikan pertanyaan kepada Bu Citra dan alhamdulillah terjawab ya, insya Allah dari materi hari ini bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya, sehingga pada saat nanti teman-teman bertemu sama konsumen atau mungkin ada yang bertanya, teman-teman semakin semakin yakin menjelaskan tentang produk SR12, manfaatnya, cara penggunaannya, dan lain-lainnya, dan juga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin setelah menggunakan produk SR12 ya, mungkin ada reaksi-reaksinya ada apa saja, nah teman-teman bisa mengatasinya dengan baik. Baiklah, mungkin kita akhiri dan cukupkan Zoom kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan Zoom selanjutnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Citra semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan terucapnya kalimat alhamdulillah, maka Zoom kita pada hari ini kita tutup. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya telah hadir dalam Zoom training dan jangan lupa ya ikut kembali di pertemuan selanjutnya. Saya Ihsan Fajri dan saya akan tutup diri. Maaf apabila salah. Ya, kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Mbak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Kemarin itu udah sempat ya. Saya Rama Bakti. Hapus lagi. Assalamualaikum.
lelah takkan membuatku berhenti berlari menghadapi semua cobaan hidup ini. Letih takkan menghalangi semangatku untuk melangkah bersamamu, meraih semua mimpi, taklukkan dunia, yakinkan semua bahwa kita memang berbeda, miliki semangat yang membara, raih semua mimpi-mimpimu, takkan menyerah dan berhenti untuk bisa berlari menghadapi semua. Taklukkan dunia, yakinkan semua bahwa kita memang berbeda, miliki semangat yang membara, raih semua mimpi-mimpimu, jangan menyerah dan berhenti untuk bisa berlari